udah jelas? Nanya sih Pak. Ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu hubungan gitu, Pak, atau kelompok ada satu individu ini yang bermasalah. Kayak seperti itu ada masalah di luar atau dengan orang lain, tapi dia mempengaruhi kelompok itu Pak. Jadi kayak dia diem, nggak mau ngapain. Jadi kan dalam kelompok itu dia juga ikut kayak merasa gitu kan Pak. Kita nggak ada rasa salah, tapi dia seolah-olah kayak marah ke kita gitu. Menurut Bapak itu teman atau orang seperti itu tuh gimana gitu Pak? Musuhin kita atau dibicara dengan baik gitu Pak? Atau dikarungin? Iya boleh Pak. Soalnya ada kok orang di sini Pak. Oh gitu. Dan mempertanyakan diri sendiri. Enggak, jadi gini. Sebenarnya gini, memang itu tidak bisa dihindari karena memang masalah itu bukan dari komunitas ini saja. Mereka punya masalah di komunitas yang lain. Untuk meminimalisir itu memang harus lebih ke individualnya, lebih dewasa, lebih memahami. Jadi memang yang seperti ini yang saya kasih ini ada selanjutnya sebenarnya nanti kita akan temuan berikutnya adalah sikap dan teori kebutuhan. Nah, teori sikap ini adalah bagaimana kita bisa punya peran di sana, tidak di bawah di sini. Iya. Nah, itu nanti kita akan jelaskan berikutnya. Jadi, seringkali memang ketika kita tidak mau di rumah atau di tempat lain, dimarahin rumah. Nah, ketika masuk ke ini dia terus dia pusing gitu kan? Iya. Terus semuanya kayaknya dimusuhi gitu kan, merasa dimusuhi. Iya. Ya kan? Teman-teman yang lain merasa dimusuhi. Padahal dia diam ini karena dia mikir pusing kan. Nah, memang itu banyak terjadi di usia teman-teman ini. Gitu. Itu banyak terjadi. Nah, memang yang pertama adalah temannya harus memahami. Itu yang pertama. Karena apa? Yang seperti itu kan spesial. Kalau semuanya kayak gitu nggak pernah ngomong gitu. Ya kan? Jadi dia ini gimana? Nggak masalah kan gitu. Tapi di antara ini ada satu babnya dia atau ini, satu di tengah yang gitu kan? Mundur, kan gitu kan kita ya? Harus mundur, kan gitu. Jadi kacau, bisa gitu. Nah kita yang pertama adalah kalau kita berkaitan dengan teori human relation ini, kita yang memahami dulu. Kita yang harus memahami dulu. Di sisi kita memahami. Nah, ketika bisa diajak ngobrol, ada teman yang lebih dekat, teman itu suruh mendekati dia, ngajak ngobrol. Oh, ternyata kemarin dia ini lagi dapat. Oh, kemarin dia ini habis dimarahin. Nah, gitu kan? Gitu. Nah, tapi kalau setiap hari pusing juga teman-teman yang lain. Jadi ya dia suruh kamu lagi mana ya? Di belakang. Ya kan? Ya, jadi ada satu yang kamu lagi nggak ya? Namanya gitu ya. Ini bercanda aja. Tapi memang kita harus memahami itu sebagai yang lebih sadar. Kenapa kok saya bilang yang lebih sadar? Karena ketika orang emosi, ketika orang itu dia antara sadar dan sadar. Gitu. Jadi kalau kita sebut gila terlalu keras ya, tapi madman itu orang gila itu adalah orang yang dia sudah tidak lagi peduli dengan lingkungannya, dia emosinya tinggi di toilet aja. Wah gitu kan? Kamu kenapa? Berarti apa? Dia belum bisa mengendalikan diri, sehingga yang sadar itu yang lebih banyak. Yang sadar harus lebih menyingkir. Caranya seperti itu. Gitu. Jadi harus yang sadar yang lebih menyingkir. Kita nggak bisa memaksakan dia untuk ini. Kenapa? Karena dia madman.